Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yanti dan teman saya Maya Syafira akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat roket air dan dasar teori dan serta penjelasan dengan mekanisme dari cara kerja roket air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari roket air. Roket air adalah sejenis roket model yang menggunakan air sebagai reaksi massa. Wahana tekanan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik bekas. Air dipaksa keluar oleh udara yang bertekanan, biasanya kompresi udara. Roket air adalah roket yang berbahan bakar atau lebih tepatnya berbahan pendorong air dan udara bertekanan. Seperti yang kita ketahui sama bahwa udara dalam suatu ruangan akan menekankan ke segala arah, akan mengalir menuju tekanan dan yang lebih rendah. Tujuan dari pembuatan roket air ialah mengetahui proses pembuatan roket air dan dapat mengetahui cara kerja roket air dan dapat membuktikan bahwa dasar teori melalui alat sementara dari roket air. Terakhir, membuktikan konsep dalam roket air. Saya akan menjelaskan yang materi selanjutnya yaitu tentang dasar teori dari roket air sederhana. Roket air yang pertama itu dasar teorinya itu berdasarkan tekanan atau hukum Pascal. Tekanan atau hukum Pascal ini terjadi pada saat kita atau praktikan memompa sehingga terjadi tekanan antara air pada dalam botol mineral yang bisa membuat botol air mineral itu meluncur. Dan di situ terjadi tekanan atau hukum Pascal pada proses cara kerja atau skema kerja dari roket air sederhana. Yang kedua, hukum aksi reaksi pada roket air sederhana atau sesuai dengan hukum Newton ketiga.
Roket air dapat terbang dengan memperhatikan semua prinsip yang bekerja pada roket. Hukum aksi reaksi atau hukum Newton 3 adalah hukum yang menyebabkan roket air dapat terbang. Nah, jadi roket air ini memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket air ke atas. Gaya dorong yang diberikan gas kepada roket air sama besar dengan gaya yang diberikan roket ke air kepada gas. Hanya arahnya berlawanan. Roket air mendorong gas ke bawah, gas mendorong air ke atas. Gaya yaitu gerak parabola. Gerak parabola ini terjadi pada roket air pada saat proses peluncuran yang mana lintasannya itu membentuk parabola. Yang keempat, hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum berlaku di mana semburan air menyebabkan roket bisa bergerak ke atas dengan kelajuan yang tinggi. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Mula-mula sistem dalam hal ini roket dan bahan bakar diam sehingga momentumnya sama dengan 0. Sesudah gas menyembur keluar dari roket, momentum sistem tetap sehingga momentum sistem sebelum dan sesudah gas keluar adalah sama. Berdasarkan hukum ini, kecepatan akhir yang dapat dicapai sebuah roket bergantung pada banyaknya bahan bakar yang dapat dibawa oleh roket. Masa roket sendiri terjadi ketika masa roket air berubah terus-menerus ketika air keluar dari dalam roket. Pendekatan yang paling mudah adalah dengan cara menghitung perubahan momentum ideal sistem untuk selang waktu tertentu dan menyamakan perubahan momentum ini dengan impuls yang dikerjakan pada sistem oleh gaya eksternal yang bekerja kepadanya. Cara kerja roket air tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Dalam teori kerjanya cukup sederhana, yaitu cara kerja roket air cukup dengan botol air mineral yang kita gunakan sebagai bahan roket air dengan diisi oleh air dengan volume tertentu. Kemudian udara dimasukkan dengan cara dikompresikan ke dalam botol. Kemudian botol ditahan agar tidak terlepas. Setelah air dan udara dalam botol mencapai tekanan tertentu, kemudian botol dilepaskan sehingga botol akan meluncur berlawanan arah dengan arah keluarnya air dan udara bertekanan. Untuk mengkompresikan udara, mengetahui tekanan dalam botol, menahan botol dan meluncurkan diperlukan suatu mekanisme yang disebut mekanisme peluncuran atau mekanisme peluncur. Kesimpulannya ialah roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Roket air dapat memudahkan dibuat apabila telah memahami teori yang ada. Roket air dapat terbang dengan memperhatikan semua prinsip yang bekerja pada roket. Hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton adalah hukum yang menyebabkan roket air dapat terbang. Roket air memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sangat besar dengan mendorong roket air ke atas. Gaya dorong yang diberikan gas kepada roket air sama besar dengan gaya yang diberikan roket air kepada gas, hanya arah berlawanan. Roket air mendorong gas ke bawah, gas mendorong air ke atas. Sekian.